sebelum kita memulai proses pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah SWT. Baiklah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, di sini Bapak akan mengajar kalian materi tentang IPS. Pembelajaran IPS. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tidak, Pak. Materi kita hari ini yaitu ASEAN. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Tidak, Pak. ASEAN adalah sebuah atau suatu organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan negara Asia Tenggara. Jadi ASEAN adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan Asia Tenggara. Jadi ASEAN adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan Asia Tenggara. ASEAN dalam bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Tiongkok. Letaknya di negara Thailand. Nah, di sini Bapak sudah membuat sebuah media yaitu tentang negara ASEAN atau anggota-anggota yang terdapat di negara ASEAN. Nah, di sini terdapat beberapa negara yang tergabung dalam anggota ASEAN, yaitu jumlahnya ada 10. Kita sebutkan bareng-bareng ya, dari Malaysia. Ya, Pak. Pertama Malaysia, kedua Ya, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, Filipina. Nah, itu merupakan negara anggota ASEAN. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, ada yang tahu negara pertama kali pendiri ASEAN? Tidak, Pak. Negara pertama kali pendiri ASEAN yang pertama yaitu Indonesia. Yang kedua itu Malaysia. Yang ketiga Thailand. Ini Thailand. Yang keempat Singapura. Dan yang terakhir itu Filipina. Nah, 5 negara ini merupakan pendiri
ini pertama kali ASEAN. Selanjutnya diikuti negara-negara yang lain seperti Vietnam, Brunei, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari didirikannya ASEAN ini. Tujuan didirikannya ASEAN. Nah, tujuan didirikannya ASEAN ini yang pertama yaitu untuk bisa bekerja sama atau menjalin sebuah hubungan. Nah, dengan adanya bekerja sama ini dibagi berbagai macam bekerjasamanya, misalnya di bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik. Nah, yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Nah, misalnya dengan adanya ASEAN ini atau organisasi ASEAN ini, maka negara-negara ini akan bekerja sama. Misalnya kita ambil contoh, misalnya di dalam suatu negara tersebut terjadi bencana atau musibah sehingga menyebabkan perekonomiannya turun, maka otomatis negara-negara yang lain akan ikut serta membantu perekonomian negara yang terdampak bencana tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya negara kita ini kan misalnya alat teknologi canggihnya masih ketinggalan kan, masih manual. Nah, dengan adanya kerjasama seperti ini maka kita bisa mengetahui bagaimana proses pendidikan di negara-negara lain, apakah berbeda ataupun sama. Nah, kita bisa saling introspeksi antara negara untuk memperbaiki pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah kita ketahui pendiri ASEAN dan tujuan ASEAN, nah di sini adapun di setiap anggota ASEAN ini, negara anggota ASEAN ini memiliki berbagai macam kebudayaan atau bisa disebut kita berbeda karakteristik. Nah, misalnya kita ambil contoh Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak suku, bahasa, agama, budaya. Nah, misalnya di sini Indonesia memiliki agama, berbagai macam agama. Ada yang tahu agama Indonesia yang ada di Indonesia ini apa saja? Yang boleh maju untuk menuliskannya pada Ajeng. Selanjutnya ada lagi? Ya, Amerika. Ada lagi? Dan seterusnya ya, agama Kristen, Konghucu.
besar. Nah, di sini Bapak mempunyai tugas latihan untuk di rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, soalnya di sini Bapak bacakan, pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Jadi kalian di rumah cuma mengambil 2 negara untuk dilakukan analisisnya. Ada perbedaannya atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi itulah materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah Bapak mengampun. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, itulah materi kita tadi. Bab kita tadi. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan jangan lupa di rumah terus belajar. Bapak